Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah allazi bainana wa la baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam الذي وصلنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله. Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya wa salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan taufik hidayah kepada kita semua dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan atas setiap permasalahan dan urusan dunia kita, meringankan langkah kaki kita untuk bisa siap senantiasa menghadiri daripada undangan Allah Subhanahu wa taala dari salat yang 5 waktu, dan begitu juga dengan kajian-kajian yang diadakan di dalam musala kita ini. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian di bulan sebelumnya di pekan yang keempat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti tentang pentingnya memilih pasangan hidup, dan tentunya ini berlaku bagi diri kita, ya, pun begitu juga berlaku kepada anak keturunan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, akhir kemarin kita membahas tentang bagaimana, ya, tentang hikmah daripada pernikahan. Di antara hikmah daripada pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan tazawwajul wadud, tazawwajul wadudul walud. Inni mukaththirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, menganjurkan kita untuk menikahlah dengan wanita yang besar rasa sayangnya, ya, kata Rasulullah SAW, kepada anak-anak kalian setelah kalian nanti memiliki keturunan. Maka begitu juga menikah dengan wanita yang subur, ya, maka peranaannya bagus. Karena kenapa? Inni mukaththirun bikum, kata Rasul. Sesungguhnya aku berbangga, akan membanggakan kalian, ya, yang mana orang yang banyak jumlahnya mukaththirun bikumul anbiya, yang di antara para nabi nanti, ya, atau jumlahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jumlahnya lebih banyak di hadapan para anbiya, para nabi-nabi yang lainnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu bangga kepada kita sebagai umatnya. Tatkala kita memiliki keturunan dan keturunannya banyak, Rasulullah SAW akan merasa bangga, ya, di atas atau di depan para nabi yang lainnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya, ya, dari semenjak awal, ya, meniti daripada pernikahan itu, dan tentunya dari setiap apa yang kita usahakan dari pernikahan yang tentunya harapan kita sama-sama, ya, bisa membawa kepada keberkahan pernikahan yang bisa menjadikan keturunan yang saleh dan saleh. Maka di dalam poin tentang tujuan daripada pernikahan itu sendiri, ada sebuah penelitian yang mana dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni dipublikasikan oleh Harian Asy'ab namanya. Ini tahunnya cukup sudah lama sekali, mungkin kita belum lahir, ya. Jadi di hari Sabtu tanggal 17 1959. Jadi di tahun 59, yaitu di bulan Juni tanggal 12, itu diterbitkan di sebuah surat kabar yang namanya Asy'ab. Apa penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pernikahan khususnya, ternyata menyebutkan bahwa orang-orang yang menikah, ya, di
itu hidupnya rata-rata usianya lebih panjang ketimbang orang yang tidak menikah atau memutuskan dirinya untuk tidak mau menikah. Maka di sana juga dilaporkan bahwa ya saat ini di seluruh dunia itu tahun dulu ya, kalau sekarang sudah cukup banyak. Mulai banyak orang yang menikah pada usia dini dan itu akan berpengaruh kepada orang yang menikahkan kecenderungan kepentingan atau panjang umurnya. Ya, ini berdasarkan daripada penelitian dan surveinya. Imma itu misalnya orang yang dia tidak menikah karena sebabnya ditinggal meninggal janda ataupun yang lainnya, maka tingkat kestresan atau tingkat hidup atau kematian itu lebih cepat ketimbang orang yang memiliki pasangan hidup. Maka di sini benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang menjadi bagian daripada ketaatan kepada Allah dalam menikah itu tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu sama lain ya yang namanya makhluk Allah, laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya dilarangnya ya bagian daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tabatul. Apa yang dimaksud dengan tabatul? Yakni memuja ya dengan alasan dengan beberapa alasan diantaranya misalnya sudah trauma dan seterusnya, atau tidak mau memiliki keturunan atau sibuk dengan dunianya dan seterusnya, itu disebut di dalam fikih itu tabatul. Maka bagi orang-orang yang mampu menikah dilarang ya untuk memuja atau dilarang untuk tidak menikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya berkata, seseorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW dan mengadukan kondisinya. Ya, kondisinya seperti apa? Yakni kondisi yang terus-menerus belum mendapatkan pasangan atau yang berbeda. Dia berkata, bolehkah aku dikebiri daripada tidak mendapatkan pasangan? Ya, dia bertanya. Maka Rasulullah SAW berkata, bukan menjadi golonganku atau golongan kami atau tidak diakui oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat orang-orang yang mengkebiri atau dikebiri. Dalam artian orang yang sengaja mampu secara finansial, secara biologis, ya, dengan hadis ini juga dia untuk menyempurnakan agamanya dengan menikah dan tapi tidak mau menikah, maka Rasulullah SAW tidak mengakuinya sebagai seorang umat atau bagian dari umat baginda Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW menolak permohonan Utsman bin Maz'un yang pernah meminta untuk dikebiri. Karena kenapa Rasulullah SAW justru menganjurkan untuk menikah dan memiliki banyak keturunan. Maka Rasulullah SAW melarangnya, tidak mengizinkannya walaupun dia meminta untuk dikebiri atau tidak mau menikah atau tidak mau berketurunan. Maka di sini jamaah adalah Allah Subhanahu Wa Taala pentingnya ya berketurunan itu. Salah satunya adalah tujuannya supaya kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Dengan kebanggaan baginda Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang disampaikan, ya ini muqattirukum bikum, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul itu bangga ya dengan jumlahnya banyaknya kita yang nantinya di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan kajian kita membahas tentang hal ini. Lalu calon istri yang kemarin sudah kita sampaikan ya kriterianya seperti apa, sebagaimana ya, contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ya tentang memilihnya dan seterusnya, ya, istri yang seperti apa, apabila kita memiliki anak perempuan atau anak laki-laki, maka perempuan seperti apa yang diinginkan dalam Islam. Maka kemarin kita menyebutkan salah satu hadisnya ya Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum wal hawra din. Jadi Rasulullah SAW melarang ya hati-hati ya iyyakum ya hawra din dengan pupuk hijau. Ini sebuah istilah. Hawra din itu termasuk adalah pupuk hijau kata Rasulullah SAW. Kira para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hadratul din? Apa yang dimaksud dengan hadratul din itu? Maka Rasul mengatakan, qala al-mar'atul hasna'u fil mandatis suha.
Yang dimaksud dalam hadratud dhimmi adalah wanita yang cantik, parasnya sempurna, tapi dia tumbuh besar dibesarkan dari keluarga yang tidak baik atau lingkungan yang kurang bagus. Maka hati-hati ya, ketika kita memilih calon untuk anak kita bagi yang laki-laki. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan la tazawwajun nisaa li husnihinna. Jangan kalian sekali-kali menikahkan anak ya kalian, baik itu laki dan perempuan ya, karena orientasinya adalah linnisa li husnihinna. Laki-laki cari perempuan yang cantik atau paling cantik supaya nggak malu-maluin di bawah kondangan misalnya, contohnya gitu ya. Dan itu alasannya kalau cari yang cantik, yang sempurna supaya pas kondangan nggak malu-maluin dengan dia. Kata Rasul, ya fa'asa husnuhunna yurdihinna. Justru kecantikan itu tatkala kita berorientasi menikahkan anak kita mencari yang cantiknya saja, itu akan justru akan mencelakakan daripada anak seorang laki-laki. Ya. Rasul mengatakan, ya wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan kalian menikahkan anakmu ya berorientasi dengan kekayaan. Fa'asa amwaluhunna an tuqbihinna. Apabila kalian berorientasi menikahkan anakmu karena calon suami istri orang yang kaya, maka bisa jadi harta itu justru membuatnya sombong, ya, membuatnya sombong dan membuat anakmu akan bersedekah. Lalu Rasul mengatakan walakin tazawwajuhunna ala dini. Akan tetapi nikahkanlah anakmu berdasarkan dengan agama daripada calon baik istri ataupun calon suami. Wala amatun harma'u dan dini afdalu. Wanita yang cacat hidungnya, tidak memiliki pendengaran, tapi agamanya bagus, kuat, ibadahnya luar biasa, maka itu lebih baik ketimbang yang memiliki paras yang cantik ataupun harta. Maka ini dari bagian daripada garis yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kemarin juga kita menyampaikan tanjihul mar'atul arba'. Maka nikahilah seorang perempuan itu ya karena 4 perkara. Limaliha wa hasabiha. Karena hartanya dinikahi, lalu berikutnya hasabiha nasab keturunannya, wali jamaliha boleh mencari kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Ya, jadi kecantikannya karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, lalu berikutnya karena agamanya. Maka Rasul memilih bagian daripada yang terpenting. Maka mengatakan fazfar bidzatid dini taribat yada. Maka hendaklah kalian pilihlah wanita yang baik agamanya jika engkau tidak ingin jatuh miskin. Maka dari 4 syarat tadi, kalimatiha, wal nasabiha, wal jamaliha, ya, wal diniha, maka dinin itu yang membawa kepada keberkahan. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, orientasinya kecantikan, maka bisa saja akan dicelakakan atau terjerumuskan kepada perzinahan atau ketidakbaikan. Limaniha pun begitu juga, akan menjadi sombong atau justru akan miskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pemahaman agama, maka itu akan menjadi bagian daripada keselamatannya baik itu di dunia ataupun di akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan ya kajian kita di malam hari ini tentang kriteria mencari pasangan suami. Kalau kemarin itu adalah pasangan istri, ya bagi perempuan semuanya sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, di antaranya yang kemarin Allah dan Rasulullah itu tidak melarang kita mencari seorang perempuan bagi anak laki-laki kita yang dijamal. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Idhab fanzur ilaiha fa innahu amara ayyudama bainakuma. Maka salah satu syaratnya tatkala ta'aruf itu diperintahkan untuk pergi dan lihat calon istri. Karena bisa saja dengan melihat hidungnya mungkin yang mancung, ya. Dan berikutnya tatkala nazar mungkin mata alisnya yang agak tebal itu menyebabkan dia cinta dan suka, maka itu adalah bagian daripada syariat. Maka idhab fanzur ilaiha,
pergi dan lihatlah wanita yang akan kau nikahi itu. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena hal itu dapat membuat hubungan kalian lebih langgeng, karena bisa saja dengan alasan melihat bagian-bagian daripada tertentu yang boleh dilihat itu, ya, bisa menambah kecintaan, dan itu sebagai bekal awal untuk bisa memupuk saling percaya diri dan saling menyayangi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu calon suami yang seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya adalah, ya, seorang bapak yang memiliki anak perempuan, sebagaimana pernah kita singgung di pekan yang sebelumnya atau bulan sebelumnya. Tatkala kita menyerahkan anak perempuan kita dan mencari calon laki-laki bagi anak perempuan kita, maka memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Tatkala, mohon maaf, anak perempuan yang sudah dinikahi atau sudah ijab kabul, maka tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Maka bapak dan seterusnya semua melepasnya. Maka otomatis di dalam tradisi jahiliyah dikenal bahwa bisa menjadi bagian daripada perbudak atau budak, ya, karena dia akan disuruh nanti ada suaminya untuk melayani kebutuhan sehari-harinya, melayaninya dari pagi sampai dengan malam dan seterusnya, ya. Maka tatkala kita menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamatkan. Tapi tatkala orientasinya kita juga sama, menginginkan misalnya menantu laki-laki yang kaya raya, tapi tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan daripada ibadahnya, maka siap-siaplah anak perempuan kita menjadi babu, menjadi pembantu. Pun begitu juga, ya. Maka sering mungkin dalam kesempatan yang saya sampaikan, dalam satu kesempatan saya sering juga, ya, diminta untuk begitu tilawah di acara akad nikah, mewakili baik dari mempelai calon perempuan ataupun calon laki-laki, ya, begitu juga di nasihat pernikahan. Ternyata tatkala ijab kabul tidak jarang di antara laki-laki itu, na'udzubillah, ya, tidak lancar membaca syahadat. Syahadat saja tidak lancar, harus berulang berkali-kali. Lalu bagaimana dia akan nanti membimbing anak perempuan? Maka hati-hatilah di sini menjadi wali atau menjadi orang. Imam Al-Ghazali menyampaikan atau menuliskan di dalam karyanya Al-Ihya Ulumuddin, ya, bersikap lebih hati-hati kata beliau dalam menikahkan anak perempuanmu, jauh lebih penting, karena setelah masuk jenjang pernikahan dia ibarat budak yang tidak memiliki banyak uang. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Maka sikap berhati-hati itu lebih penting. Maka di sini pentingnya seorang bapak, ya, kembali lagi menjadi penentu daripada nasib anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pernikahan itu ibadah perbudakan. Kata Aisyah, ya, karena itu hendaklah kalian berhati-hati kepada siapakah engkau akan menyerahkan anak perempuan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man zawwaja karimatuhu min fasikin faqad qata'a rahimah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menikahkan buah hatinya, anak perempuannya, ya, dengan lelaki yang fasik, ya, man tazawwaja karimatuhu min fasikin, siapa orang yang menikahkan anak buah hatinya, anak perempuannya kepada laki-laki yang fasik, alhamdulillah, faqad qata'a rahimah, berarti sesungguhnya qad, dia telah memutus hubungan kekeluargaan dengan dengannya. Jadi itu kata Rasul, sampai hati-hati. Siapa orang yang menikahkan anak perempuan buah hatinya dengan seorang laki-laki yang fasik, ya, dia beragama Islam tapi benci terhadap Islam dan tidak mau menerima Islam, dalam konteksnya ada termasuk juga dia tidak melaksanakan sholat, tidak pernah tilawah, tidak bisa baca Quran dan yang lain, maka Rasul mengatakan adalah bahwa dia niscaya faqad, ya, faqad qata'a rahimah, ya, sekonyong-konyong dia sama halnya memutus silaturahim dengan anaknya, dia membuang naudzubillah. Maka ini kehati-hatian berbagai dengan Allah. Pentingnya kita bermajlis dalam konteks kita kajian dalam dimanapun kita menerima.
Ibn Hibban juga meriwayatkan ya dalam kitabnya As-Siqat ya Asy-Sya'bi dengan sanadnya yang sahih hadisnya. Dari Ibnu Taimiyah berkata, orang yang enggan berhenti dari kefasikannya tidak boleh diterima lamaran. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang enggan dari kefasikannya ya tidak boleh diterima lamaran. Ini sikap hati-hati. Lalu kriteria suami seperti apa atau calon laki-laki seperti apa? Pertama, yang paling penting adalah memahami agamanya sehingga menjadi imam yang terbaik bagi keluarganya nanti di rumah. Ya. Karena tatkala dia memahami agama, maka dia akan menjadi seorang bapak, menjadi seorang imam bagi istri dan anak-anaknya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang Allah kehendaki, may yuridillahu bihi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki khairan, mendapatkan seluruh kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi kalau Allah sudah redha, Allah sudah berkehendak, maka tidak akan satu pun ada makhluk yang melarang atau menghalangi. Maka kebaikan-kebaikan daripada agama, memahami agama semuanya, mendapatkan kebaikan dunia, itu akan mudah akan didapatkan. Maka Imam Ibn Hajar ya rahimahullah menyatakan dapat disimpulkan dari hadis ini yang kalimatnya may yuridillahu khairan, may yuridillahu bihi khairan. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, yufaqihu fid din, maka Allah yang menjamin akan memahamkan dia tentang agama. Ya, maka siapa orang yang mendapatkan menantu seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari keagamaannya yang taat kepada Allah, maka dia nanti akan dikaruniakan istri anak yang taat kepada Allah untuk bisa memahami agama dengan gampang. Maka Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini bisa disimpulkan ya bahwa siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar daripada Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Ya, jadi orang yang tidak mau bermajlis ngaji, ya, mengambil daripada ilmunya untuk mendapatkan kebaikan itu, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Sulit untuk menerima sebuah kebaikan. Ya, maka ini kehati-hatian. Sama juga dengan orang yang tatkala dia menolak seorang laki-laki yang mana ya laki-laki itu secara agama ya bagus, ya secara ibadahnya taat kepada Allah, ya mau bertanggung jawab dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kebaikan bagi dia. Maka Imam Qayyim mengatakan siapa yang tidak belajar agama, ya maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, sebaliknya siapa yang ingin mendapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam agama. Jadi ini menjadi bagian fondasi. Jadi orang yang ingin mendapatkan pasangan bagi anaknya, dasarnya adalah agama, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan kebaikan bagi keluarga. Ya, siapa yang dipahamkan dalam agama, maka ia telah diinginkan yang lebih baik jika memang dia memahami ilmu agama itu sambil Jadi yang pertama ini adalah dasar agama yang menjadi bagian daripada kehidupan. Ya, baik bagi laki-laki pun begitu juga dengan perempuan. Lalu yang kedua dia Subhanahu wa taala, suami yang seperti apa menjadi kriteria yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, yakni suami yang peduli pada kebagusan agama istri atau ketaatan istrinya setelah nanti dia menikah, dan anaknya, bukan terus memenuhi kepentingan dunianya saja. Bukan seorang calon suami laki-laki yang hanya mementingkan hidup dunia saja, tapi laki-laki yang mana dia memiliki kebagusan agama, bisa mengajarkan istrinya dan anak keturunannya nanti untuk bisa taat kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ini perintah Allah dan ini menjadi bagian tugas dan pemangku tugas dari seorang bapak, bagi seorang laki, seorang laki. Ya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nafsika seorang bapak, wa ahlikum anak dan istri keturunan kalian nar. Ya, dari api neraka. Maka di dalam sebuah asalnya seorang ulama Ad-Dahhak dan Maqatil mengatakan, ya, mengomentari ayat ini, haqqu 'alal muslim ay yu'allim ahlah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim, seorang laki-laki yang mengajarkan keluarganya. Ya, dia mengatakan seperti itu, min qarabatihi wa imaihi wa abidihi. Kewajiban seorang laki-laki yang nantinya setelah dia berkeluarga adalah wajib hukumnya untuk mengajari keluarganya tentang agama, termasuk kerabatnya, sampai pada hamba sahayanya, baik laki-laki ataupun perempuan, sampai pembantunya. Ya. Maka tatkala misalnya dia berbisnis, dia berjual beli, maka termasuk daripada karyawannya wajib hukumnya diingatkan tentang sholat, diingatkan tentang beribadah, diingatkan tentang jujur, diingatkan tentang hal-hal yang mana dianjurkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi penting, ya, pertanggungjawaban. Maka beliau juga mengatakan, ma faradallahu alaihim, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anak keturunannya, kerabat terdekatnya, kakak iparnya, adik iparnya, keponakannya, karyawannya, pembantunya dan seterusnya, wajib hukumnya. Wa ma nahahumullahu anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan Allah seperti salat, tilawah Quran, berzakat, ya, bersedekah, berbuat baik, jujur dan seterusnya, wajib bagi seorang laki-laki, ya, untuk bisa memberikan hal-hal kebaikan kepada istrinya, kerabatnya, mertuanya, ponakannya, bibinya, dan semuanya, sampai pembantunya, karyawannya dan seterusnya. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepala rumah tangga yang namanya bapak, seorang suami, seorang laki-laki, baik mengajak anaknya untuk sholat sebagaimana yang menjadi suri tauladan, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, jangan pernah yang namanya kendor menyuruh untuk sholat. Ya, maka Rasul mengingatkan sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan, muru awladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, wahum abna'u sab'i sinin. Tatkala mereka berumur 7 tahun, ya, wadribuhum 'alaiha. Maka boleh kalian untuk memukulnya. Ya, maksudnya memukul di sini adalah apa? Bukan maknanya hanya memukul dengan fisik, dengan benda, dengan tangan dan seterusnya, tidak. Ya, sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Daraba artinya bukan memukul, memberikan contoh, perumpamaan. Bagi seorang laki-laki, seorang bapak, berilah contoh yang baik dulu. Salat dulu tepat waktu, salat yang 5 waktu dulu, membaca Quran yang rajin, bisa berkata yang baik dan seterusnya, maka itu yang dicontoh. Itu yang dimaksud dengan darab. Ya, maka darab yang lain juga kata para ulama memang memukul tanpa harus meninggalkan bekas dan sakit untuk menunjukkan jatuh kepada anak kita. Maka wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10 sinin. Maka tatkala dia umur 10 tahun, maka perketat lagi yang namanya perintah salat dengan cara pertama tadi kata Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para ulama, memberikan contoh terlebih dahulu, perbaiki dulu ibadah kita sebagai orang tua. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya adalah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan,
ya, maka perhatikanlah nikmat yang diberikan kepada nikmat rumah tangga atau kenikmatan di dalam rumah tangga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya ya seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pernah menyuruh seorang suami istri untuk sholat malam. Jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah menyuruh. Begitu bahagianya seseorang suami dan istri memiliki seorang suami yang taat kepada Allah, ya, memiliki juga seorang istri yang saleh taat kepada Allah. Rahimahullah wa rajulan qa'iman minal lail. Allah akan merahmati seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW. Jadi doakan Allah, merahmati Allah SWT. Siapa mereka? Rajulan qa'iman minal lail. Seorang laki-laki kepala rumah tangga, dia bangun tengah malam, fasalla, lalu dia salat, wa ayqadha amratuhu fasalla, lalu dia membangunkan istrinya dan salat berdua bersama, maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in abat nadhaha fi wajhiha, apabila istrinya susah bangun, sulit dia bangun, diambilkan air dipercikkan di atas mata istrinya supaya bangun, maka berbahagia mendapatkan seorang suami yang dan dirahmati Allah Subhanahu. Lalu sebaliknya, wa rahimahullahu al-mar'atu qa'imah, dan dirahmati seorang perempuan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri. Minal laili qa'imat minal lail, dia bangun di tengah malam, wa ayqadhat zawjaha, dan dia membangunkan suaminya dari tidurnya, fasalla, lalu mereka berdua salat maghrib. Fa in aba, apabila suaminya susah bangun, ya, nadhahat fi wajhil ma, istrinya mengambil air lalu dipercikkan ke wajah suaminya dan dia terbangun. Maka ini termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Di mana kita mendapatkan itu? Tapi syaratnya adalah mencari calon suami bagi anak-anak kita yang agamanya bagus, yang kuat. Lalu syarat yang ketiga, agamanya Rasulullah bisa mendidik. Yang kedua, tentang kebagusan ibadah istri dan anak-anaknya dan kerabatnya, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan baik. Kriteria yang ketiga. Dari Muawiyah al-Qushairi rahimahullah, dia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami pada istri tentang memberikan nafkah duniawi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Antu'imaha idza aqimta wa taqsuha idza tasaita. Maka Rasul mengatakan, engkau memberinya makanan sebagaimana engkau makan. Jadi apa yang kamu makan, maka itulah yang diberi kepada istri. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, ya. Awit tasabta wala taqrib al-wajha wala tuqayyid wala tuqabbih wala tahjur illa fi baiti. Maka Rasul mengatakan, engkau memberikan dia makanan apa yang engkau makan, memberikan pakaian sebagaimana engkau yang memakainya juga pakaian tersebut, usahakan dengan baik, dan engkau tidak memukul wala taqrib. Engkau tidak memukul wala taqrib wajahnya, atau tidak memukul wajah istrimu, ya, dan engkau tidak menjelek-jelekkan serta tidak, ya, memboikotnya atau tidak memberikan daripada hak daripada istri. Maka di sini bagian daripada dasar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang makan, apa yang kita makan, pakaian sama yang bisa kita mampu berikan. Kalau berikutnya jangan sekali-kali sampai berniat untuk menyakiti diri sendiri awal. Ya, apalagi haram hukumnya tatkala dia menikah dengan tujuan, ya, menyakiti keluarga atau membalas dendam kepada keluarga dan menyakiti daripada istrinya nanti setelah dia akan menikah ini. Maka berapa besar nafkah aturannya yang bisa diberikan seorang suami sebagai patokannya? Maka firman Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada hujahnya. Dalam surat Al-Talaq ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ah, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiqhu mimma ataahu Allah." Ya, mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha.
Allah Subhanahu wa taala memberikan fondasi. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurunkan menurut kemampuannya, memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ya, seorang suami tatkala dia mampu untuk memberikan istrinya, maka cukup kemampuannya saja, jangan sampai dilebihkan, jangan sampai diada-adakan, dipaksa-paksakan sampai ya mengutang dan seterusnya, menyusahkan diri dan keluarga. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya dalam memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan. Tatkala kita disempitkan rezeki, maka hendaklah membiasakan untuk berinfak sedekah. Ya, semampu. Kalau memang tidak mampu, benar-benar tidak ada harta yang disedekahkan, maka cukup dengan berdoa, cukup dengan sering mengucapkan salam, ya, cukup dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak memikul beban atau memberikan pikulan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan beban. Jadi Allah yang memberikan beban, Allah memberikan kemampuan, itu sesuai dengan apa yang kita mampu pikul atau mampu kita selesaikan. Maka di sini jangan Subhanahu wa taala orang-orang yang membuat repot dirinya, yang kesulitan dalam kehidupannya. Kalau dia tidak mampu, lalu dia mampu-mampukan, dia paksakan, ya. Tapi kalau kemampuannya itu sudah memiliki strategi, memiliki perhitungan, itu tidak mengapa. Tapi kalau ujung-ujungnya adalah harus menyusahkan diri dan keluarga, maka itu hendaklah dihindarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala kembali lagi, ya, tatkala kita orangnya seorang yang berjuang, orang yang memang tidak takut dengan hempasan daripada zaman, mempunyai strategi yang kuat, kesempatan tidak bisa memang akan diberikan keluarga, maka ambil kesempatan tersebut dengan perhitungan yang kuat. Akan tetapi tatkala kita misalnya hanya ceroboh begitu saja, mengandalkan orang saja, mengandalkan orang lain begitu saja, maka hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap hamba itu berbeda-beda daripada kemampuannya. Maka Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang tepat dan benar sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan para ulama, ya, bahwa nafkah suami pada istri kembali kepada kebiasaan masyarakat, kembali kepada kebiasaan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat kita, ya, kembali kepada uruf kalau di dalam bahasa fikihnya, dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat, ya, berapa suka istri, kebutuhan itu tidak. Hanya patokannya adalah kebiasaan. Nah, kalau kita di kampung tidak mungkin kebiasaan itu lebih daripada orang-orang kota. Karena kebiasaan orang-orang kota, ya, itu lebih banyak kebutuhan hidupnya ketimbang orang-orang di kampung. Kalau kita orang di kampung cukup dengan memetik apa yang bisa dimakan di ladang bagian belakang, maka itu dimakan. Maka orang kota tidak bisa. Maka nafkah itu berbeda sesuai dengan pendapatan zaman dan tentunya keadaan suami dan istri yang menentukan. Maka ini yang menjadi bagian daripada patokan daripada berapa besar nafkah yang harus diberikan. Lalu syarat yang keempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha meluangkan waktu untuk istri dan anak. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang tatkala dia dari habisan contoh Senin sampai dengan Jumat, ya, habis waktunya dengan temannya di kantor dan yang lain, maka Sabtu dan Ahadnya dia menjadi seorang suami dan menjadi seorang anak. Maka memaksimalkan waktu untuk bisa bersama dengan istri dan anak-anak. Ya. Maka di sanalah seorang bapak itu bisa memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, ya, bisa kebersamaan dan seterusnya. Maka di dalam sekolah Islam, seorang anak laki-laki, ya, itu pantang tatkala dia diomelin atau dibilangin ataupun dimarahi di depan umum. Ya. Maka menasihati anak laki-laki itu adalah bagaimana tatkala dia kita mengambil pundaknya sebelah kanan atau merangkulnya atau sering dipeluk dengan cara pun begitu juga dengan anak laki-laki, anak perempuan di dalam sekolah anak Islam disebutkan bahwa anak perempuan itu
pantang dia mohon maaf dicumbu, walaupun seorang bapak ini di tengah umum, misalnya kita karena sayang, misalnya kita cium dan seterusnya di peluk, walaupun dia marah, maka dia akan justru minta. Maka anak perempuan dikatakan dalam psikologis Islam itu pegang bagian pundak belakang, lalu dielus-elus dan diberikan nasihat. Maka itu akan lebih mengena dan mereka akan lebih menerima, tidak malu atau tidak merasa minder dan seterusnya. Maka sering mengusap bagian pundak belakang sambil dibicarakan atau ngomong dan seterusnya, maka mereka akan merasa lebih terlindungi, apalagi yang ngomong atau yang membicarakan adalah bapaknya. Karena laki-laki berbeda, perempuan dengan pundak, dengan menekuk dan seterusnya, itu adalah bagian dia yang terpenting atau merasa dilindungi dengan memeluk. Kalau laki-laki itu bisa merasa lebih sehat. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala ya, memberikan ruang yang banyak, ya, ruang yang waktu untuk bisa berdiskusi dengan istri, dengan anak di waktu ibu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pengalamannya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah radhiyallahu anha di safari, di dalam sebuah perjalanan safar. Qalat, Aisyah mengatakan, fasabaqtuhu ala rijlain. Ya, Aisyah mengatakan, ya, lantas berlomba lari ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah lomba berlari bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perlombaan lari tersebut. Tatkala itu Aisyah falamma hamaltul ihma sabaqathu fasabaqani faqala hadhi bitilka sabaqah. Maka tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ya, falamma hamaltul ihma, kata Aisyah, aku semakin gemuk badanku, kata Aisyah. Lalu ia berlomba lagi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kala itu ia kalah, Aisyah kalah karena mulai gemuk badannya. Ya, faqala, lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi bitilkas sabaqah. Rasul mengatakan, ini balasan untuk kekalahanku dahulu. Jadi ada komunikasi. Maksudnya di sini antara komunikasi, bercandaan dengan istri dengan suami, maka itu adalah bagian daripada membangun komunikasi yang mungkin hanya terkesan sedikit kaku. Ketika menjadi seorang suami yang ingin selalu dihargai dan seterusnya, seorang istri yang terkadang ingin menyampaikan unek-uneknya tapi tidak sempat tersampaikan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha sebagai terakhir, insyaallah nanti pada Aisyah kita lanjutkan sebentar, ya. Ini ada beberapa yang masih belum selesai. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi, yang menutupi pandanganku dengan pakaiannya. Jadi Rasul sengaja nutupin ya Aisyah tatkala melihat sesuatu dengan pakaiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ana unzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Tatkala itu Aisyah melihat ya ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Ya. Jadi tatkala Aisyah melihat orang Habasyah, Al-Habasyi, ya, itu sedang bermain di masjid, Rasulullah SAW langsung menutupi pandangan Aisyah dengan pakaiannya. Lalu di dalam perkataan Aisyah mengatakan, faqduru qadral jariyat, faqduru qadral jaribati al-hadithah as-samni al-harisati 'ala al-lahmi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ya di dalam hadis ini, beliau menutup pandangan Aisyah radhiyallahu anha tatkala melihat seorang atau beberapa orang yang sedang bermain dari kalangan Habasyah di dalam masjid, sampai aku sendiri yang merasa puas karena sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka Jadi intinya dalam penyampaian ini bahwa Aisyah dengan Rasulullah SAW di sela-sela komunikasi beliau bercanda, ya, saling guyon, yang saling
bercandaan atau saling mengganggu satu sama lain dengan tujuan untuk membangun rasa kasih sayang dan cinta. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ya mendapatkan seorang laki-laki dan perempuan ya, sebagai calon anak-anak kita, maka perhatikan bagaimana dia yang bersikap terhadap kedua orang tuanya, bersikap terhadap saudaranya, bersikap terhadap orang lain, dan tentunya dengan sopan santunnya memahami agama dan seterusnya. Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan sama-sama berharap kepada Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah yang nantinya mendapatkan pasangan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah di pada hari nanti kita ada di sedikit yang hanya bisa disampaikan, kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa salat isya berjamaah. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdoa. Kriteria daripada suami yang disebutkan tadi, yang pertama adalah amanahnya harus mengampuni dan diperhatikan dengan baik, sehingga bisa menjadi imam, bisa menjadi kepala rumah tangga yang taat kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Lalu yang kedua, suami yang peduli kepada kebagusan, yang memperhatikan ibadah istri dan anak-anaknya ke depan, ya, sehingga bisa melahirkan istri yang taat, anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu yang ketiga, memberikan nafkah kepada keluarga dengan baik dengan jalur yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mana nafkah ini bagian daripada hal yang terpenting yang tentunya bisa dipenuhi oleh seorang suami sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri bisa menjadi bagian daripada menerima sampai diberikan oleh suaminya. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan apa yang dia perlukan. Lalu yang keempat, berusaha meluangkan waktu untuk istri dan anaknya, menjadi seorang suami, bisa menjadi seorang suami yang patuh, yang bisa suami yang taat kepada Allah, memberikan contoh yang terbaik. Lalu yang kelima, yang Subhanahu wa taala, ya, banyak memaklumi kekurangan satu sama lain dan terus memperbaiki diri. Ini yang terkadang menjadi berat bagi seorang laki-laki, karena seorang laki-laki itu yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa yang senantiasa ingin dihargai. Dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, la yafraq, ya, la yafraq. Kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah, atau seorang laki-laki membenci istrinya jika si pria tidak menyukai satu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang diridhoi. Jadi dilarang seorang laki-laki atau seorang suami membenci salah satu akhlak dari istrinya, maka hendaklah dia melihat kebaikan dari sisi yang lainnya. Maka ini juga menjadi bagian daripada bisa memupuk harmonisan rumah tangga. Satu sama lain memiliki kekurangan dan pastinya pasti ada memiliki kelebihan yang tidak dimiliki. Maka satu sama lain juga bisa saling menutupi dan melengkapi. Lalu yang terakhir, suami yang menjadi kriteria adalah suami yang punya kewajiban memenuhi hajat daripada istrinya, ya, hajat daripada istrinya. Baik itu hajatnya yang mana berkaitan dengan kedudukan, ya, artinya keperluannya daripada secara fisik atau secara biologis. Maka dikisahkan di Abu Darda dan Salamah yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, telah mempersaudarakan dua sahabat, ya, Salman dan Abu Darda. Satu saat Salman mengunjungi saudaranya Abu Darda. Ketika itu Salman melihat istrinya Ummu Darda. Ya, jadi Salman melihat istrinya Abu Darda yang bernama Ummu Darda dalam keadaan tidak mengenakan, yang mengenakan atau tidak kurang bagus untuk dilihat atau dipandang. Maka Salman pun, ya, berkata kepada Ummu Darda langsung, karena dipersaudarakan di kaum Ansar. Ya, kenapa keadaan seperti ini wahai Ummu Darda, wahai istri saudara? Maka saudara
Abu Darda, kata Abu Darda, seakan-akan dia tidak lagi memperdulikan. Ya, itu dari dari kondisinya atau caranya berpakaian dan seterusnya. Ya, maka jawaban tersebut menjawabi daripada Salman. Seakan-akan ya Abu Darda itu sudah tidak menginginkanku atau mencuekanku lagi memberikan kedudukan. Maka Abu Darda kemudian datang. Salman pun langsung yang membuatkan makanan untuk Abu Darda. Salman pun langsung membuatkan makanan untuk Abu Darda. Seketika itu juga. Maka Salman berkata, makanan, wahai Abu Darda, ya maaf saya sedang puasa. Maka jawab Abu Darda, Salman pun berkata, aku pun tidak akan makan sampai engkau juga memakan makanan yang aku hidangkan. Lalu lantas Abu Darda mau makan, dibatalkan puasanya. Ya, ketika malam hari tiba, Abu Darda pergi melaksanakan salat malam. Ya, maka Salman malah berkata kepada Abu Darda, ditegur saudara, tidurlah Abu Darda, jangan salat malam. Ya, jangan ibadah malam. Maka Abu Darda pun pergi tidur. Ya, taat. Ya, mau dia mendengarkan salat. Namun kemudian dia pergi lagi untuk salat. Ya, sepertinya ya lihat Abu Darda langsung Salman Abu Darda langsung melaksanakan salat. Kemudian Salman berkata lagi, tidurlah, istirahat. Ya, ketika sudah sampai akhir malam, Salman berkata kepada Abu Darda, mari kita berdua salat. Lantas Salman mengatakan lagi kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu memiliki hak. Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban hak untuk menyembah Allah. Wa li nafsika 'alaika haq. Begitu juga dengan dirimu, ya, jasadmu ini memiliki hak juga terhadap. Wa li ahlika 'alaika haq. Begitu juga dengan keluargamu, istrimu, anakmu juga memiliki hak kepada. Fa'ati kulli haqqan haqqahu. Wahai Abu Darda, ya, maka berilah porsi yang pas untuk masing-masing kewajiban. Maka Abu Darda lantas mengadukan Salman kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas beliau Rasulullah SAW bersabda, Salman itu benar. Maka mengenai hadis ini apa? Abu Darda itu curhat kepada Salman itu bukan mengabaikan Rasulnya tidak diberikan nafkah dan yang lain, tapi Abu Darda itu sibuk dengan beribadah, puasa, sholat malam, sehingga kebutuhan biologis daripada istrinya tadi dipenuhi. Dia minta tapi sibuk dengan ibadah. Dan kalau mau berhubungan ternyata dalam kondisi berpuasa, ingin berjumpa tidak bisa, sibuk dengan Allah. Maka disampaikan hari ini, inna li rabbika 'alaika haqqan. Hak untuk Allah itu ada, walin nafsika haqqan, juga kepada hak untuk dirimu ada, dan hak untuk istri anak-anakmu juga harus disesuaikan. Maka berikanlah porsi sesuai dengan hakmu masing, ibadah dia, istri dia, anak dia, dan seterusnya. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana memilih seorang calon suami bagi anak perempuan kita. Maka kesimpulan semuanya itu adalah bagaimana agamanya, yang mana dia bisa milih mana yang baik, mana yang buruk, ketaatan kepada Allah dan sesuai dengan perintah baginda Rasulullah SAW. Baik, bermanfaat Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah semoga anak perempuan, anak laki-laki kita dikaruniakan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mendapatkan pasangan yang salihah, sehingga mendapatkan keturunan yang salihah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وصلِّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا
أطراف النهار. اللهم رب الناس اذهب الباء اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada kesalahan kelewat. Kita Allah Subhanahu wa taala kesalahan dari sisi. Wassalamualaikum